Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah bin Abi Jahal, sang pendendam yang ingin membunuh Rasulullah. Bagian 1. Ikrimah merupakan anak dari salah satu pemuka suku Quraisy yang bernama Amr bin Hisham bin Mughirah dari Bani Makhzum, atau biasa kita kenal sebagai Abu Jahal, yang berarti bapak kebodohan. Dan sebagai seorang anak yang sangat mematuhi ayahnya, Ikrimah pun tumbuh di dalam bayang-bayang sosok Abu Jahal yang kejam, yang sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sebagaimana buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, maka Ikrimah mendapati dirinya terdorong untuk memusuhi serta memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya. Sehingga dengan melakukan itu, Ikrimah bisa mendapatkan cinta dan perhatian yang lebih dari ayahnya. Kebencian Ikrimah bin Abi Jahal kepada kaum muslimin pun semakin menjadi-jadi, bahkan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jika dulu ia membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena ingin menyenangkan hati ayahnya saja. Namun setelah kematian Abu Jahal di saat perang Badar, semuanya pun berubah. Dan ia pun menyimpan keinginan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut. Terkutuklah kau Muhammad, aku bersumpah akan membunuhmu dan kaum muslimin. Ikrimah yang berhasil melarikan diri dari perang Badar itu pun meninggalkan mayat Abu Jahal dan para pemuka Quraisy lainnya di perang Badar, tanpa sempat membawanya ke Mekah, karena ia sudah sangat ketakutan dalam menghadapi pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di kota Mekah, Ikrimah menemui seorang pasukan kafir Quraisy yang masih tersisa untuk menghasutnya agar semakin tumbuh kebencian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Kita telah dipermalukan habis-habisan oleh Muhammad dan pengikutnya di perang Badar. Bukankah kini sudah saatnya kita balaskan dendam kita ke mereka? Kau benar, wahai Ikrimah. Kita harus membunuh Muhammad dan pengikutnya. Setelah kaum kafir Quraisy kehilangan banyak prajurit, termasuk pemuka-pemuka besar mereka dalam perang Badar, maka Abu Sufyan tampil sebagai pemimpin utama orang-orang kafir dan mulai mempersiapkan rencana penyerangan balas dendam mereka. Wahai para penduduk Mekah, Muhammad dan kawan-kawannya telah membunuh saudara-saudara kita di perang Badar, dan pemuka-pemuka suku kita yang agung telah mati dibuat olehnya. Marilah kita bersatu untuk membalas dendam mereka kepada Muhammad dan kaum muslimin. Ada apa dengan kalian semua? Apa kalian takut dengan Muhammad? Abu Sufyan telah mengumpulkan kita semua di sini adalah untuk mengumpulkan kekuatan yang besar. Andai saja aku masih muda, tanpa kalian pun aku sanggup melawan Muhammad itu sendiri. Benar, bersama kita ada Amr bin Abdi Wud yang gagah berani. Pengalaman berperangnya tidak perlu dilakukan lagi. Untuk apa kita takut dan jadi pengecut? Mari kita menyatukan kekuatan kita dan kita balaskan dendam kita kepada Muhammad dan pengikutnya. Ya. Siap, ayo maju. Setelah rencana dipersiapkan secara matang, akhirnya Khalid bin Walid bersama Ikrimah bin Abi Jahal memimpin 200 pasukan berkuda menuju Madinah, beserta dengan 3.000 pasukan di belakangnya untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dan peristiwa ini dikenang sebagai Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah. Khalid dan Ikrimah adalah dua orang yang berperang dengan sangat gigih, sampai di mana saat pasukan pemanah kaum muslimin membuat kesalahan karena mereka meninggalkan bukit, maka Khalid dan Ikrimah bersama pasukannya masing-masing menyerang mereka dan membunuh 70 orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud ini adalah perang yang membuat kaum Quraisy berbesar kepala. Dan begitu pula dengan Ikrimah yang sangat puas atas terpukul mundurnya pasukan kaum muslimin. Abu Sufyan pun lalu berkata dengan penuh keangkuhannya,
hari ini sebagai balasan dari hari Badar. Kebencian Ikrimah pun terus berlanjut hingga membawanya tiba di perang Khandaq. Di perang ini, Ikrimah bersama dengan orang-orang musyrikin lainnya berniat untuk mengobrak-abrik Madinah. Tetapi mereka dikejutkan dengan sebuah parit yang lebar yang menghalangi gerak mereka maju. Apa ini? Sungguh di luar dugaan. Mereka memiliki strategi perang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Sungguh salah kalah bagi kita. Kaum muslimin terus mengawasi gerak-gerik orang-orang musyrikin itu dari seberang parit dan menghujani mereka dengan anak panah, sehingga mereka tidak berani untuk mendekat dan tidak pula bisa menyeberangi parit. Baiklah, sebaiknya kita dirikan kemah untuk mengepung mereka sambil mencari cara untuk menyeberang ke sana. Abu Sufyan dan pasukannya kemudian menjauh dari parit itu, dan mereka pergi mendirikan kemah agar mudah dalam mengatur siasat. Namun Amr bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Dirar bin Al-Khattab masih bertahan di dekat parit. Amr bin Abdi Wud yang tidak tahan hanya berdiam diri, mulai menahan amarahnya, lalu ia memutari parit dan mencari celah untuk diseberangi bersama dua kesatria Quraisy lainnya, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal dan Dirar bin Al-Khattab. Saat mereka telah menemukan celah yang sempit itu, dengan amarah yang berkobar-kobar dan semangat penuh keangkuhan, maka mereka pun mencoba untuk menyeberangi parit tersebut. Namun kuda-kuda mereka justru terjebak di tanah lembek antara parit dan bukit Salah. Akhirnya Amr bin Abdi Wud menantang kaum muslimin untuk perang tanding duel 1 lawan 1. Hei, kalian kaum muslimin, jika kalian berani, ayo hadapilah aku 1 lawan 1. Itu pun jika kalian bukan pengecut. Dan tantangan itu pun dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pun meladeninya dengan mengucapkan kata-kata yang membuat emosi Amr terpancing. Kemudian Amr bin Abdi Wud pun turun dari kudanya lalu menyerang Ali bin Abi Thalib. Di antara kaumnya, Amr memang termasuk jagoan kaum Quraisy yang paling disegani dan tidak kenal takut walaupun usianya telah senja. Kemudian terjadilah duel bersejarah 1 lawan 1 antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Amr bin Abdi Wud. Keduanya berduel dengan sengit dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil menyudahi perlawanannya. Melihat Amr bin Abdi Wud yang tumbang di tangan Ali, maka Ikrimah dan Dirar pun mengambil langkah 1000 dan lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri mereka. Sampai-sampai Ikrimah meninggalkan tombaknya ketika dia berlari meninggalkan Amr. Sesampainya di perkemahan kafir Quraisy, Ikrimah bercerita dengan raut muka yang dipenuhi dengan ketakutan dan ia membawa pesan terburuk bagi kaumnya. Amr bin Abdi Wud telah mati. Semua pasukan kafir Quraisy dibuat terkejut oleh kabar dari Ikrimah, termasuk Abu Sufyan yang menyadari jika kekalahan telah ada di depan mata mereka. Demikianlah akhir dari kisah Ikrimah bin Abi Jahal semasa ia masih berada di dalam kejahiliahannya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini antara lain, pertama, sebagai manusia kita tidak boleh berlaku sombong atau bersikap angkuh. Kedua, hendaknya kita menghindari orang-orang yang berbuat zalim dan tidak menjadikannya sebagai teman apalagi panutan. Karena hal itu hanya akan membawa diri kita masuk ke jurang kekufuran. Dan yang ketiga, menyimpan dendam hanya akan membuat hati kita mati dan mendatangkan permusuhan yang tiada hentinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah bin Abi Jahal, taubatnya sang kesatria muslim. Bagian 2.
Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berangkat untuk membebaskan kota Mekah dari jeratan kejahiliahan penduduknya terhadap sesembahan berhala. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang muhajirin kembali ke kampung halaman mereka. Setelah dulu sempat diusir dan diasingkan, bahkan disiksa dengan keji oleh kaumnya sendiri. Dan begitu juga dengan orang-orang Ansor yang turut membersamai langkah Rasulullah dalam peristiwa puncak kemenangan Islam ini. Ketika mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin akan tiba di kota Mekah, Ikrimah bin Abi Jahal menghimpun pengikut-pengikutnya yang masih tersisa untuk melakukan sebuah perlawanan kecil. Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa tidak akan menang melawan kaum muslimin dengan kekuatan lemah seperti itu. Wahai saudara-saudaraku yang setia padaku hingga saat ini, aku Ikrimah bin Abi Jahal bersumpah akan terus memusuhi dan menghancurkan Muhammad beserta kaum muslimin. Maka ikutlah bersamaku dan kita hancurkan mereka. Perkataan Ikrimah yang begitu menggelora disambut sorak-sorai oleh para pengikutnya. Di sisi lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di kota Mekah, beliau berdiri menghadap kaum Quraisy dengan lapang dada dan sikap yang lembut. Kemudian beliau bersabda, Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apakah yang akan aku lakukan kepada kalian? orang-orang musyrik Mekah tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyadari Rasulullah dan kaum muslimin telah datang. Dari raut muka yang muram, tampak mereka berbisik-bisik karena takut jika Rasulullah dan kaum muslimin datang untuk menghabisi nyawa mereka. Karena mengingat dahulu perbuatan mereka yang zalim dan keji terhadap kaum muslimin. Celakalah kita. Hari ini Muhammad datang akan membunuh kita semua. Mengingat dosa kita yang terlalu banyak di masa lampau, tentu habislah kita hari ini. Tetapi yang terjadi kemudian tidaklah seperti apa yang dikhawatirkan oleh kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pengasih itu tidak mau membiarkan mereka berlarut dalam ketakutan dan tekanan yang pahit dan getir akan masa lalu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan kaum musyrikin dengan lapang dada dan wajah yang penuh keteduhan seraya bersabda, Wahai kaum Quraisy, pergilah karena kalian semua bebas. Mendengar perkataan menyejukkan yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Quraisy pun menundukkan kepala mereka karena terbebani oleh rasa malu dan penyesalan yang amat besar. Sehingga sejak itu mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam dan menyesali perbuatan di masa lampau. Setelah Ikrimah kalah di pertempuran kecil melawan pasukan Khalid bin Walid, ia menjadi buronan yang mendapatkan ancaman hukuman mati. Lalu ia bersembunyi di rumahnya dan mulai mengemaskan barangnya untuk kabur ke Yaman. Di saat itulah istrinya, yakni Ummu Hakim bin Al-Harits bin Hisham, bertanya, "Hendak kemanakah kamu, wahai pemimpin pemuda Quraisy? Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat yang tidak kamu ketahui?" Ikrimah bin Abi Jahal kemudian bicara tentang rencana kaburnya dan keinginannya untuk membawa sang istri pergi. Wahai istriku tercinta, aku sudah tidak punya urusan apa-apa lagi di Mekah ini. Sedangkan nyawaku telah menjadi buronan hukuman mati atas perbuatan burukku kepada kaum muslimin. Maka marilah engkau bersamaku, kita pergi ke Yaman. Ummu Hakim menolak ajakan Ikrimah dan memilih untuk menetap di Mekah. "Maaf suamiku, aku telah menyaksikan pribadi Muhammad yang sungguh meneduhkan hati. Dan aku ingin kita berdua bertemu dengannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, Ikrimah lalu pergi meninggalkan istrinya tanpa berkata apa-apa. Walau sebenarnya hati Ikrimah juga turut hancur karena harus berpisah dengan istri tercintanya. Keesokan harinya, Ummu Hakim binti Al-Harits bersama dengan beberapa wanita Quraisy lainnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk menyatakan keimanan mereka. Dan kemudian di sela pembicaraan, Ummu Hakim binti Al-Harits meminta jaminan keamanan bagi suaminya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, engkau telah menjamin keamananku, sama seperti dengan yang kau berikan kepada seorang mukmin lainnya. Maka izinkanlah aku meminta jaminan keamananmu juga bagi suamiku, Ikrimah bin Abi Jahal. Sejenak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, dan setelah itu ia kemudian bersabda, "Dia aman." Maka Ummu Hakim pergi mencari suaminya dan berhasil menyusulnya di pesisir pantai di daerah Tihamah. Saat itu Ikrimah hendak menaiki kapal yang menuju Yaman, namun ia berbalik karena mendengar panggilan Ummu Hakim. Wahai suamiku, aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku meminta perlindungan dan keamanan bagimu darinya. Maka janganlah kau hinakan dirimu dalam kubangan kebinasaan. Kembalilah, pulanglah bersamaku. Sesungguhnya kau telah aman. Ikrimah yang masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya, kemudian bertanya untuk memastikannya kembali. Apakah benar kau melakukannya, wahai istriku? Ummu Hakim pun lalu menjawab, tentu saja, kembalilah wahai suamiku, kau aman sekarang. Ikrimah pun kembali ke Mekah bersama istrinya, dan setiap langkahnya selalu diiringi niat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sementara di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengetahui akan kedatangan Ikrimah, maka beliau bersabda di hadapan sahabatnya, "Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Setelah ia memeluk keimanan dalam Islam, Ikrimah memulai lembaran baru dalam hidupnya, lembaran yang bersinar. Seluruh hidupnya berisi dengan pengorbanan, perjuangan, dan kedermawanan. Ikrimah sudah menjadi seorang kesatria yang telah membuang masa lalu yang kelam. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji pertama umat Muslim dan sekaligus haji terakhir beliau yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Wada. Di saat itu beliau mengutus Ikrimah untuk mengumpulkan zakat dari Bani Hawazin. Ikrimah menjalankan tugasnya ini dengan sebaik-baiknya, hingga tiba pada waktu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sementara Ikrimah masih menjalankan tugasnya. Dan setelah Ikrimah menyelesaikan tugasnya tersebut, ia bergabung dengan rombongan mujahidin di bawah panji khalifah kaum muslimin yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq, dalam perang melawan Bani Hanifah yang murtad. Perjuangan Ikrimah bersama kaum muslimin terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu meletuslah peristiwa perlawanan terhadap orang Romawi pada perang Yarmuk yang membawa Ikrimah pada kesyahidannya. Khalid bin Al-Walid kemudian mendatangi Ikrimah bin Abi Jahal dan Al-Qa'qa' bin Amr. Khalid meminta mereka berdua untuk mengawali perang. Maka keduanya maju ke baris terdepan pasukan muslimin dan mulai bersyair untuk memancing emosi pasukan Romawi. Wahai kaum Romawi, seandainya kalian memang benar-benar lelaki jantan, turunlah dari kendaraanmu itu dan hadapi kami 1 lawan 1. Pasukan Romawi yang mendengar kata-kata Ikrimah mulai tampak berang dan ingin meluapkan amarahnya segera untuk memulai peperangan. Dan benarlah, perang Yarmuk pun berkecamuk dengan sengit. Setelah beberapa hari peperangan, Ikrimah yang telah terluka parah masih sanggup melawan pasukan Romawi. Sampai-sampai Khalid bin Al-Walid tidak tega melihatnya dan segera membawanya mundur. Wahai pejuang agama Allah, engkau telah terluka parah, maka kembalilah, kembalilah. Khalid bin Al-Walid terlihat sangat mengkhawatirkan sahabatnya
yang dahulu pernah bersamanya dalam kekufuran. Namun kini mereka berdua bersama-sama berjuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ikrimah seperti tidak mengindahkan perintah Khalid bin Al-Walid karena tekad dan keinginannya sudah bulat untuk berjuang hingga batas terakhir. Minggirlah Khalid bin Al-Walid. Biarkan aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kau telah lebih dulu berjuang bersama Rasulullah SAW. Maka biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku perbuat. Jika dulu aku memusuhi Rasulullah SAW, apakah sekarang pantas aku lari dari pasukan Romawi? Demi Allah, tidak. Selamanya tidak akan terjadi. Dengan suara lantang, Ikrimah lalu membakar kembali semangat pasukan muslimin yang sempat padam. Siapa yang akan membaiatku untuk mati di jalan Allah? Kemudian pamannya, Al-Harits bin Hisham dan juga Dirar bin Al-Azwar berdiri membaiatnya serta bersama dengan pasukan muslimin lainnya. Mereka berkuda menerjang ke tengah medan pertempuran hingga dapat mengalahkan pasukan Romawi, dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun usai, namun peristiwa itu meninggalkan jejak yang memilukan. Ikrimah tergeletak dengan 70 tikaman, sedangkan di sampingnya terdapat Al-Harits bin Hisham dan Ayasi bin Abi Robi'ah yang juga terbaring penuh luka. Dengan tubuh yang penuh luka, Al-Harits bin Hisham meminta seseorang untuk membawakannya air karena ia kehausan. Namun saat Al-Harits akan meminum air tersebut, ia melihat ke arah Ikrimah yang tampak lebih kehausan darinya. Maka dengan suara rintih, ia menyuruh seseorang itu untuk memberikan air tersebut ke Ikrimah. Kau berikanlah air ini kepada Ikrimah. Dan saat seseorang itu hendak memberikan air kepada Ikrimah, Ikrimah melihat ke sampingnya dan terdapat Ayyashi bin Abi Robi'ah yang jauh lebih kehausan darinya. Maka ia meminta air itu untuk diberikan kepada Ayyashi. Berikan air ini ke Ayyashi. Namun ketika air hampir diberikan, Ayyashi bin Abi Robi'ah sudah tidak bernyawa. Lalu seseorang itu dengan cepat beralih ke Ikrimah dan Al-Harits. Namun keduanya pun sudah tiada. Sehingga dari ketiga sahabat ini tidak seorang pun yang meminum air tersebut. Begitulah kisah Ikrimah bin Abi Jahal sebagai seorang muslim. Dia mengejar ketertinggalan, memulai lembaran hidup baru di mana seluruhnya adalah ketaatan kepada Allah, pengorbanan, kedermawanan, dan kemurahan hati demi menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah. Adapun hikmah lain yang dapat kita petik dari kisah ini, antaranya yang pertama, kita bisa belajar tentang arti kesetiaan dan perjuangan seorang wanita tangguh dari Ummu Hakim. Di saat suaminya kehilangan arah dalam hidupnya dan masih terbelenggu dalam kejahiliahan, ia tidak meninggalkannya, tapi justru pergi mencari Ikrimah dan membawanya kepada keimanan yang sebenar-benarnya. Kedua, sebagai umat muslim, kita tidak usahlah berlarut-larut pada masa lalu. Mulailah untuk membuka lembar kehidupan yang baru dengan selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, semangat dan pantang menyerah sebagaimana yang dilakukan oleh Ikrimah adalah sikap yang semestinya dimiliki oleh umat muslim saat ini. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa tercapai atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi Ikrimah dan sahabat seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab.